Dan pemirsa, kita memasuki babak akhir penyanderaan Kapten Mark Phillips, di mana sudah 5 bulan Kapten pesawat Susi Air Philip Mark Mertens disandera dan selama itulah belum ada kepastian. Pemerintah hingga saat ini belum mampu membebaskan Kapten Philip. Lantas bagaimana nasib dan kondisi dari Philip Mark Mertens serta apa saja yang menjadi kendala pembebasan Kapten Philip? Ada pernyataan dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo yang mengatakan bahwa secara umum kondisi pilot Susi Air dalam keadaan baik. Namun diduga kondisi kesehatannya menurun. Ia juga menegaskan bahwa Polri akan tetap fokus dalam upaya-upaya penyelamatan pilot Susi Air tersebut. Upaya strategis dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan keselamatan pilot maupun masyarakat. Yang kita saksikan dari video maupun dokumen foto yang viral di medsos, kondisi dalam keadaan sehat, artinya dalam fisiknya secara umum baik, namun diduga kondisi kesehatannya menurun. Ya, terkait dengan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya yang akan mengeksekusi sandra pilot Susi Air atas nama Philip Mark Mertens, Kapten Philip. Kita tetap melakukan upaya-upaya strategis mengantisipasi adanya ancaman tersebut. Tentunya kita tetap fokus pada upaya penyelamatan Kapten Philip tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, karena mereka sangat susah untuk membuka ruang komunikasi, kemudian juga faktor dari lokasi di mana mereka berada itu memang kita sangat-sangat hati-hati untuk bisa melakukan pendekatan dengan mereka karena juga memperhitungkan keselamatan dari pilot tersebut dan juga warga masyarakat. Lantas apa saja tuntutan kelompok kriminal bersenjata kelompok Egyanus Kogoya ini? Ada 3 tuntutan mereka, pemirsa. Yang pertama ini adalah uang sebesar 5 miliar rupiah, itu yang diminta oleh KKB pimpinan dari Egyanus Kogoya. Dan yang kedua, KKB juga minta diberikan, ini cukup kontroversial, diberikan persenjataan atau amunisi. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Ini yang paling prinsipal karena ini adalah masalah kedaulatan kita berbicara di sini. Dan ketiga hal ini adalah keinginan KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang harus dipenuhi jika ingin Kapten Philip Mark Mertens dibebaskan. Mereka bahkan mengancam jika tidak dipenuhi, Kapten Philip akan segera dieksekusi. Nah, terkait dengan tuntutan tersebut, kuasa hukum Susi Air, Donald Faris, baru mengetahui bahwa pihak KKB Papua meminta uang tebusan senilai 5 miliar rupiah sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens. Sepanjang tidak menyangkut kedaulatan NKRI, pihak Susi Air bersedia membicarakan negosiasi pembebasan Kapten Phillips yang hingga saat ini masih disandera KKB Papua. Kami juga baru saja mendengar hal tersebut dari Kapolda Papua. Memang belum ada komunikasi lebih lanjut bagaimana penanggulangan biaya tersebut kalau memang itu yang dimintakan. Tapi sekilas saya membaca ada pernyataan lebih utuh dari Kapolda Papua, itu akan ditalangi oleh pemerintah daerah Papua sendiri. Tapi lebih lanjut itu kan persoalan teknis yang nanti bisa dibicarakan lebih lanjut kalau memang itu menjadi pokok permintaan. Selama ini kan memang permintaan sejumlah uang tersebut belum pernah disampaikan. Bahkan beberapa kali yang disampaikan kami nggak minta uang, begitu kalimat mereka dalam sejumlah pernyataan pers mereka. Sementara itu saat dikonfirmasi, pemilik dan pendiri Susi Air, Susi Pujiastuti, meminta KKB untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens tanpa syarat-syarat tadi. Sebelumnya KKB mengancam menembak pilot Susi Air Philip Mark Mertens pada 1 Juli 2023. KKB mengajukan sejumlah permintaan dari tebusan hingga permintaan kemerdekaan Papua. Saya belum mengikuti dan ya saya pikir sebaiknya KKB membebaskan pilot kita tanpa syarat. Itu aja. Makasih. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi permintaan KKB Papua? Ya tentu saja ditolak.
pemerintah tidak akan mungkin memenuhi permintaan kemerdekaan Papua. Dan sudah pasti pula tidak akan memberikan senjata kepada KKB Papua. Ada pernyataan dari Kapolda Papua, Matius Fakiri, yang kembali menegaskan hal ini, yakni tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu, namun untuk uang yang juga diminta ini akan disiapkan. Dan ini juga dinyatakan oleh Matius Fakiri yang menyatakan bahwa sebagai negosiasi Kapolda menyanggupi permintaan uang sebesar 5 miliar rupiah yang nantinya akan diambil dari APBD. Lalu mengapa pemerintah tidak melakukan operasi militer saja? Mengapa kelompok kriminal bersenjata ini tidak langsung ditumpas supaya penanganan terhadap penyanderaan ini cepat usai? Melihat pernyataan dari Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, TNI memang menghindari penggunaan kekerasan terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Mertens ini. Alasannya selain beresiko mengancam keselamatan Kapten Philips, jalur kekerasan juga bisa membahayakan masyarakat sekitar. Nah, sebelumnya Presiden Joko Widodo pada saat kunjungannya di Papua pada Maret lalu menyatakan hal yang sama dengan Panglima TNI bahwa pemerintah akan melakukan berbagai upaya pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens dari penyanderaan KKB dengan mengutamakan keselamatan. Berikut pernyataan Presiden Jokowi. Membahas itu. Yang paling penting dengan penuh kehati-hatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama. Pak, permintaan dari pilot-pilot untuk keamanan udara karena rata-rata yang melayani gunung ini Ya, pada ketakutan. tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu. Nanti ditanyakan ke Kapolri atau ke Panglima. Ya. Pertanyaan selanjutnya lalu mengapa proses negosiasi berlangsung sangat lama apabila tidak mau melakukan jalur militer. Nah, ini adalah sejumlah kesulitan yang dialami pemirsa. Yang pertama kondisi medan di Nduga ya. Ini di Papua yang sangat sulit sehingga mau tidak mau menghambat proses pembebasan Kapten Philips. Kemudian KKB juga diketahui selalu berpindah-pindah. Ini dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga semakin sulit dideteksi, dan kondisi ini menyebabkan komunikasi negosiasi sulit untuk dilakukan. Lalu kendala yang terakhir, KKB kelompok Egyanus Kogoya ini diketahui kerap menggunakan masyarakat Papua untuk berlindung. Itulah kendala-kendala yang dialami selama pembebasan Kapten Mark yang sudah atau Kapten Philip yang sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir. Dan pemirsa Menko Polhukam Mahfud MD pada April lalu menyatakan telah menyusun langkah-langkah pemerintah untuk menjamin penyelamatan Kapten Philip. Namun aparat keamanan kesulitan karena KKB Papua menjadikan Philip sebagai tameng hidup. Sekarang TNI siap untuk ini karena sebenarnya kesulitannya apa sih? Kesulitannya dua. Satu, Sandra ini dijadikan tameng hidup. Ketika kita akan bergerak, dia diancam mau dibunuh. Padahal kita juga harus menyelamatkan warga negara asing sebagai negara yang beradab. Warga negara asing harus dilindungi. Kalau kita cuma sekedar menumpas gitu tidak sulit. Ya. OPN. Yang kedua, mereka menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai tameng. Jadi mereka tampil, ayo serang kami. Sesudah itu dia lari yang muncul anak-anak kecil perempuan. Kita harus bersabar dan sekarang pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan Sandra, keselamatan Sandra dan masyarakat sipil yang tidak berdosa. Itu tugas negara, melindungi warga sipil dan tidak berdosa. Tapi tentu kita tidak boleh diam menghadapi pemerintah. Itu kata kunci. Sekarang kita berbicara soal upaya yang sudah dilakukan pemerintah pemirsa. Yakni yang pertama, pemerintah sudah membentuk Satgas Damai Kartens yang terdiri dari unsur Polri dan TNI. Tujuan dibentuknya Satgas ini adalah untuk menjaga kedamaian di Papua dan menjalankan fungsi kehumasan sekaligus negosiasi kepada KKB. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pendekatan kepada tokoh agama yang dianggap juga menjadi penting karena Egyanus Kogoya diketahui berkomunikasi dengan sejumlah tokoh agama di Papua, sehingga diharapkan tokoh agama ini bisa menjadi penengah. Nah, lalu pemerintah melalui TNI dan Polri juga sudah bertekad tidak melakukan upaya kekerasan dan mengedepankan upaya negosiasi dalam menyelamatkan Kapten Philips. Cara ini dianggap menjadi satu-satunya cara apabila mau membebaskan Kapten Philips tanpa adanya risiko keselamatan terhadap kedua belah pihak.